Assalamualaikum semuanya, kegiatan hari ini. Ini aku pulang dari rumah ibu karena semalam aku dan anak-anak aku habis nginep di sana. Aku biasanya nginep cuma pas malam minggu aja atau kalau ada job pagi, sekalian aku nitip anak-anak. Tapi kemarin hari Minggu itu aku ada acara di kampung suamiku di Madura dari pagi dan pulangnya maghrib. Aku langsung ke rumah ibu karena lebih dekat dan kami berempat belum pada mandi. Waktu maghrib itu kan dikit, jadi setelah mandiin anak-anak itu aku bisa minta tolong ibuku buat gantiin baju anak-anak. Dan aku langsung mandi juga, karena suamiku juga langsung sholat maghrib dulu baru dia mandi. Ini keesokan harinya, aku record di hari Senin, anak-anak berangkat sekolah dari rumah ibu. Ini aku bersih-bersih teras dulu. Aku jarang banget bersihin teras. Aku juga jarang duduk di teras. Karena kalau sendirian di rumah itu aku gak pernah buka pintu. Aku lebih suka beraktivitas di dalam rumah. Jadi meskipun ada aku di dalam, rumah itu kayak kosong dari luar. Sofa itu bisa sampai berdebu banget dan di sini tuh banyak kotoran cicak. Kita jarang ngabisin waktu di teras karena setiap sore aku dan anak-anak ke rumah ibu buat ngaji. Dan suamiku juga lanjut kerja lagi. Karena anak-anak lebih suka main di sana, jadi kita pulangnya itu selalu malam. Itu pun pulang langsung tidur. Aku sama anak-anak biasanya main di teras itu cuma hari Kamis aja karena ngajinya juga libur. Jadi kita nggak ke rumah ibu. Aku dan anak-anak itu malah jarang di rumah, apalagi kalau aku lagi banyak job. Aku selalu nginep di rumah ibu, kadang bisa seminggu nggak pulang. Pulang paling cuma nengok kondisi rumah atau butuh ambil sesuatu. Tapi suamiku selalu tidur di rumah. Dan kalau aku dan anak-anak lagi nggak di rumah, dia selalu pulang larut malam. Jadi rumah ini lebih sering kosong dan kayak nggak terawat. Ini aku mau siram-siram dulu mumpung nggak ada mobilnya. Karena kalau mobil udah masuk itu keran udah nggak bisa diakses. Suamiku aja kalau turun dari mobil itu harus lewat kiri. Aku tuh orangnya rada aneh. Kalau beraktivitas di luar itu nggak mau kelihatan orang. Jadi aku kalau keluar ke teras aja itu nunggu jalan benar-benar sepi baru aku keluar. Kayak sekarang ini jam 9-an, tetanggaku udah pada berangkat kerja, jadi benar-benar gak ada orang. Padahal tetanggaku itu pada ramah-ramah dan baik. Dan ini kafling tuh cuma isi 12 rumah. Itu pun gak semua ada penghuninya. Jadi benar-benar sepi banget. Tapi aku tuh kalau ketemu orang takut disapa, berasa kayak punya utang. Kalian ada yang kayak gitu juga gak sih? Di sini tuh banyak banget kotoran cicak. Jadi tembok itu aku siramin juga. Dan di bawah itu suka banyak semut gitu. Ini aku siramin juga biar agak adem. Karena beberapa hari ini tuh udah gak hujan. Jadi rumah tuh mulai panas dan berdebu karena rumah aku sama jalan tuh tinggian jalan, jadi debu tuh banyak masuk ke rumah. Dan teras aku yang di keramik ini tuh cepet banget kotor. Oh iya, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, menjalani aktivitas dengan penuh semangat, dan semoga hari kalian menyenangkan. Ini sengaja aku siramnya dibikin becek karena bentar lagi juga bakal kering lagi. Itu sekalian aku siramin ke atas pagarnya biar tanaman rambat aku kelihatan segar. Dulu di depan pagar itu ada banyak tanaman, tapi karena nggak pernah disiramin jadi pada mati. Lanjut aku mau beresin bagian dalam. Itu barang bawaan dari rumah ibu, isinya baju anak-anak. Tadi kan aku nganter anak-anak dari rumah ibu itu pakai motor kakakku. Jadi aku balik ke rumah ibu lagi
karena motornya juga mau dipakai bapak. Semalam aku kesananya bawa mobil, tapi suamiku balik ke rumah itu pakai motor. Jadi sembari nunggu suamiku balik, aku sempetin nyetrika baju dan seragam anak-anak yang ada di sana. Dan aku bawa pulang karena aku juga nggak bisa nyetir mobil. Ini aku beresin dikit mainan anak-anak dan aku sapu. Tapi aku nggak ngepel karena lantainya masih bersih. Cuma berdebu aja. Tadi habis subuh itu aku sempet pulang buat ambil perlengkapan sekolah anak-anak, sekalian beli kue buat bekal mereka. Jadi ini tuh aku bolak-balik dari rumah karena emang semalam itu gak ada rencana nginep, dan kasihan kalau anak-anak harus bolak-balik, jadi mending aku aja. Ini videonya Trika udah beberapa hari yang lalu, jadi maaf kalau bajunya itu beda. Ini videonya Trika udah beberapa hari yang lalu. Sehabis video tadi itu sebenarnya aku masih beberes, cuman aku nggak record karena udah nggak mood lihat kamar itu super berantakan. Seperti yang aku bilang di video-video aku sebelumnya, aku itu gampang panik karena kemarin itu acaranya dadakan, jadi aku prepare-nya tuh buru-buru. Meskipun ke Madura itu cuma sebentar gak nginep, tapi aku harus ada persiapan. Bawa baju jaga-jaga buat anak-anak, botol susunya, dan cemilan-cemilan gitu. Aku termasuk rempong kalau travel atau bepergian, apalagi kalau gak sama ibu. Itu aku harus benar-benar persiapan mateng, karena aku orangnya terencana. Aku cukup rewel tapi gak mau nyusahin orang. Makanya kalau mau ngerjain sesuatu itu harus ada persiapan atau planning. Apa mungkin karena aku udah ibu-ibu kali ya. Jadi kalau bepergian tuh rasanya kayak sebisa mungkin seisi rumah itu bisa aku bawa. Kalian yang para ibu rumah tangga gitu juga gak sih? Dan kalau ada barang yang aku butuhin tapi ketinggalan, itu rasanya bete. Pengen deh punya mental kayak sebagian orang yang kalau planningnya nggak berjalan lancar itu ya sudah gitu. Tapi apalah daya ya, aku kalau ada yang berjalan nggak sesuai planning itu rasanya kayak seharian itu udah berantakan. Kalian ada yang gitu juga nggak sih? Dan aku tuh orangnya termasuk mudah banget capek. Padahal acaranya tuh cuma jenguk dan nyekar aja, itu pas pulang kayak udah gak ada daya. Karena aku tuh butuh effort kalau buat bersosialisasi. Dan kesananya itu kan sama keluarga dari suami. Jadi mau ngapa-ngapain itu gak enak. Padahal aku tuh berumah tangga udah hampir 6 tahun. Tapi tetap aja masih canggung sama keluarga dari suami. Karena aku jarang sekali berbaur. Balik lagi, jadi karena aku capek banget. Yang biasanya hari Senin tuh aku upload, aku gak upload karena habis beberes itu aku udah gak mood buat dubbing. Dan habis beres-beres rumah itu sebenarnya aku mau rebahan, tapi ternyata suamiku ngasih kabar kalau dia nggak bisa jemput anak-anak, jadi harus aku yang jemput. Aku ini anak bungsu yang punya 2 kakak laki-laki, yang kata sebagian orang itu pasti manja sekali ya. Tapi aku bersyukur semenjak menikah dan punya anak, aku jadi pribadi yang lumayan tangguh. Meskipun bagi sebagian orang cukup sepele. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Terima kasih juga buat yang udah subscribe dan komen dan like. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat. Meskipun dalam video aku lebih banyak curhatnya ya. Maaf kalau ada salah-salah kata dalam video. Dan sampai jumpa di video aku lainnya. Wassalamualaikum.